Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Elektorial dimanapun kawan-kawan berada di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama Elektorial Podcast dari KPU Kota Blitar. Dan ini di episode pertama ya di tahun 2023 dengan saya Hesti. Kita akan sedikit mengulik tentang tahapan pemilu yang akan kita hadapi nanti di tahun 2024. Dan di sini bersama saya sudah ada narasumber saya yang ganteng pada masanya. Oke. Selamat datang. Sampai sekarang ganteng loh. Oh iya kah? Oke, selamat datang Pak Khairul Umam. Siap, selamat. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Berkat doa teman-teman sampai hari ini diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Sudah siap ini Pak ya menghadapi tahapan yang berikutnya? Insya Allah siap karena kan sudah separuh perjalanan, masa nggak siap gitu. Oh yes, oke. Kalau kita di sini sekarang ini kan masih masanya coklit ya Pak ya? Ya. Bapak sudah dicoklit? Oh sudah. Sudah. Hari Minggu. Hari Minggu, berarti Ya. baru beberapa hari yang lalu ya Pak ya yang dicoklitnya. Ini Pak, saya mau tanya, kalau coklit sendiri itu yang sebenarnya didata itu apa sih Pak? Coklit itu kan sebenarnya kan salah satu proses dari proses pemutakhiran data pemilih kan ya. Jadi di proses pemutakhiran data pemilih itu ada diawali dengan pemetaan daftar pemilih dalam TPS. Terus kemudian turun menjadi daftar pemilih. Nah, daftar pemilih itu yang diberikan kepada Pantarlih untuk dicoklit. Nah, setelah coklit nanti masih ada karena itu kan bagian kecil dari proses pemutakhiran ya. Okay. Nah, di proses coklit itu ya secara umum kan hanya untuk memastikan karena kan Pantarlih membawa data ini, ya kan? Pantarlih membawa data, kemudian data itu dikonfirmasi kepada pemilih, bener enggak? Makanya kalau petugas Pantarlih datang itu kan selalu ditanya KTP sama KK. Nah, itu sebenarnya tujuannya untuk meng-cross check nick-nya sudah betul atau belum di data ini. Kalau belum berarti dia harus dirubah gitu ya. Kemudian nomor KK-nya betul atau enggak. Terus kemudian ada penambahan pemilih enggak. Seperti contohnya saya kemarin ya. Contohnya saya itu di Pilwali 2020 kemarin itu kan masih empat pemilih di dalam satu kakak, saya, istri saya, kemudian anak saya yang nomor 1, nomor 2. Nah ternyata tidak sadar saya ini, tak pikir masih 4. Ternyata begitu Pantarlih menyampaikan bahwa Pak di jenengan ada 5, loh kok 5 gitu. Oh ternyata kita baru tahu bahwa ada 5 daftar pemilih. Kenapa? Karena anak saya nomor 3 itu kelahiran tahun 2006, sementara batas terakhirnya tahun 2007. Nah, ya, berarti anak saya masuk di pemilih pemula di pemilu ini. Nah, yang seperti itu yang ingin dikonfirmasi oleh Pantarlih sehingga proses pemutakhiran itu dimaksudkan supaya nanti data pemilih itu betul-betul menjadi valid lah, kira-kira begitu. Kalau untuk dari masyarakat sendiri nih Pak ya yang sementara ini bakalan dicoklit yang masih rumahnya belum didatangi. Itu kita perlu mengkonfirmasi tanggal lahir dari anggota keluarga kita apa enggak sih Pak? Yang mengkonfirmasi siapa? Kita misalkan, Mas, saya punya adik nih usianya kira-kira nanti sudah masuk belum toh Pak pas pemilu 2024 seperti itu, kita perlu menyampaikan apa enggak sih Pak yang seperti itu? Yes, kalau saya sebagai warga yang ingin mengetahui sebenarnya juga boleh juga, bukan wajib ya, tapi mungkin itu bentuknya kan ingin mengkonfirmasi, ingin memastikan lah, kira-kira begitu. Jadi ingin memastikan bahwa saya anggota keluarga saya ini kira-kira ini masuk enggak kalau usia sekian, dan itu kan pengetahuan dasar yang harus diketahui oleh Pantarlih ya. Seperti kemarin ya, kalau pengetahuan dasar batas maksimal ya, batas maksimal tahun berapa orang itu sudah bisa masuk seperti kemarin, itu kalau pengetahuan dasar tidak diberikan, maka Pantarlih tidak punya kemampuan untuk mengetahui ini kira-kira
besok usianya masuk nggak ya gitu. Nah itu yang juga harus diketahui, sehingga saya kira perlu juga masyarakat juga memberikan informasi dengan cara memberikan informasi langsung bisa, atau bertanya, Mas, ngapunten Mbak, ngapunten, ini anak saya ini kelahiran tahun sekian, ini kira-kira masuk enggak, Mas? Nah, yang sulit itu kan kalau 2007, kemudian tanggal bulannya itu mepet misalnya gitu, ini masuk enggak ya? 14 Februari 2024 kan nanti pemilunya. Ya, dia 14 Februari lahirnya ini, 14 Februari 2007. Mas, masuk enggak ya? Nah, itu pengetahuan dasar itu harus dikuasai. Pas itu, di hari itu dia. Iya, pas hari hanya, tapi kalau sudah tanggal 15 nggak boleh ya Pak ya? Oh, iya, belum boleh. Iya, kalau ini sekarang kan coklit nih Pak ya, coklit. Kalau kemarin saya lihat di media sosial itu banyak yang coklit, kalau di luar Blitar itu coklitnya susah, medannya susah. Kalau kesulitan yang ada di Blitar itu apa? Kalau di Kota Blitar secara umum alhamdulillah lancar secara umum ya. Tetapi kalau bicara soal kesulitan, setiap daerah punya kesulitan sendiri-sendiri ya. Nah, misalnya di Kota Blitar itu saya mendapatkan informasi ada beberapa warga itu agak sulit ditemui, misalnya begitu ya. Nah, sulit ditemui itu juga macam-macam, karena yang bersangkutan sibuk, kemudian dia harus membuat janji, kemudian ketika teman-teman sudah datang ternyata waktunya istirahat dan tidak mau menerima gitu, kemudian besok janjian lagi juga enggak ketemu. Yang tidak masuk akal itu kan ketika janjian terus jam 1 malam, jam 1 pagi itu misalnya kan begitu. Itu ada juga yang begitu gitu kan, ini jadi nggak masuk akal. Dan tentu yang seperti ini kita collecting persoalan-persoalan seperti ini, termasuk ada juga persoalan lain, misalnya ada loh orang yang rumahnya itu tidak mau ditempeli stiker coklit, itu juga ada gitu. Oh iya, ada kasus yang dirobek juga ya Pak ya kemarin ya. Jadi permasalahan seperti itu juga muncul. Jadi ada misalnya juga ya, misalnya ini dalam satu kakak ini, dalam satu kakak. Nah, mohon maaf, ini ada permasalahan rumah tangga gitu, sehingga mereka harus bisa. Ini juga jadi permasalahan ketika dia ditulis di dalam satu stiker, karena kakaknya satu kan nggak mungkin, meskipun sudah bisa, wong kakaknya satu masihan, belum ada proses. Itu ditempel juga nggak mau. Nah, terus kemudian jadi persoalan sampai dirobek juga. Nah, itu kan juga persoalan. Jadi persoalannya banyak lah. Tapi kalau secara geografis, insya Allah kita tidak terlalu sulit, meskipun ada di beberapa titik itu masuknya hanya ke gang sempit ya. Beda dengan kabupaten tetangga kita di Kabupaten Blitar, itu mungkin medannya sudah beda lagi. Oke, semoga tetap lancar ya sampai akhir ya Pak ya. Kalau kaitan coklit sendiri ini termasuk tahapan yang keberapa Pak? Kan tahapan pemilu dari awal kita launching itu tanggal 14 Juni 2022 ya Pak ya. Tahapan keberapa ya? Karena tahapan kita itu kan sebenarnya tidak kalau berdasarkan PKPU itu kan mulai perencanaan. Tapi perencanaan kan tidak di KPU Kabupaten Kota, bahkan juga tidak di KPU Provinsi, karena ini pemilu, sehingga perencanaan anggarannya itu ada di KPU RI. Jadi ada mulai perencanaan anggaran, perencanaan kegiatan. Makanya kemudian disusun PKPU terkait tahapan jadwal ya. Nah, programnya enggak. Kalau dulu kan ada tahapan program dan jadwal. Kalau sekarang ini tahapan dan jadwal kalau tidak salah ya. Programnya nanti masuk di PKPU tersendiri, atau saya mungkin nanti dikoreksi kalau ada kesalahannya, karena peraturannya wis numpuk akeh ini. Jadi agak sulit. Bebannya sudah banyak ya Pak jadi ya. ngapalno iki susah gitu. Nah, terus kemudian ada verifikasi partai politik yang sudah kita lalui, dan alhamdulillah juga sudah berjalan dengan lancar. Partai politik kita kemarin akhirnya ditetapkan oleh KPU RI ada 18 partai politik nasional, kemudian 6 partai politik lokal. Nah, partai politik lokal itu adanya di Aceh. Spesial untuk Aceh saja ya? Ya, khusus untuk Aceh. Kalau kita ada 18. Nah, terus kemudian setelah verifikasi verifikasi partai politik, kemudian ada penetapan dapil
ya pendaftaran bukan pendaftaran apa istilahnya ya dapil lah ya, jadi Pembagian dapil ya Pak pembagian ya. dapil, pembagian dapil, dan itu juga sudah kita lalui. Pembagian dapil itu Kota Blitar ada 3 dapil, tidak 3 berubah. dapil, Ya, tetap tidak berubah. Ya, tidak berubahnya itu karena memang dari sisi jumlah penduduk kan kita masih di bawah 200 ribu, 200 atau 250 itu. Itu juga dengan penetapan kursinya ya Pak ya, jumlah kursinya. Oh iya, ya? kalau jumlah kursinya itu sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Jadi kalau jumlah penduduknya itu sekian sampai sekian, itu jumlah kursinya sekian. Nah, khusus untuk Kota Blitar ini kan jumlah penduduknya di bawah 200 ribu. Kita kan kurang lebih 158 ribu lah jumlah penduduknya. Karena di bawah itu sehingga alokasi kursinya 25 kursi. Dibagi di 3 dapil. 3 dapil, ya 997. 997. Iya. Nah, kemudian setelah dapil, kemarin juga ada proses rekrutmen tenaga ad hoc yang sudah kita laksanakan. Nah, rekrutmen tenaga ad hoc itu kita mulai dari PPK dulu. Di kecamatan itu ada 15 anggota PPK. Kemudian kita lanjutkan dengan proses rekrutmen atau seleksi PPS. Jumlahnya ada 21 kali 3, 60 berapa? 63. 63. Sehingga total jumlah tenaga ad hoc kita PPK PPS itu ada 78 ya. Betul 78. Iya, ya. Kalau ditambahin dijumlahkan ya dengan total, PPK PPS total 78 orang. Terus kemudian setelah PPK PPS kemudian ada verifikasi dukungan calon anggota DPD. Barusan berakhir ya Pak ya? Sebenarnya belum berakhir. Kemarin itu masih penyerahan hasil rekapitulasi verifikasi faktual pertama ke 1. Jadi nanti ada perbaikan lagi. Masih belum selesai. Terus kemudian juga pada saat yang sama teman-teman di divisi Rendatin juga melaksanakan pemutakhiran data pemilih ini. Ya, jadi ini proses-proses yang harus kita lalui. Nanti insya Allah di tahun ini tahun yang paling krusial sebenarnya. Puncaknya nanti 2024. Yang krusial, kenapa krusial? Karena nanti setelah pendaftaran, setelah coklitnya nanti tetap berlangsung ya. Jadi setelah verifikasi dukungan anggota DPD, nanti akan dilanjut beberapa saat itu pencalonan calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Nah, pada saat yang sama juga nanti proses pemutakhiran data pemilih terus berjalan. Oh iya, kalau data pemilih itu berkelanjutan ya Pak ya pemutakhirannya. Ya kalau itu beda lagi. Oh beda lagi. Kalau yang di tahapan ini namanya memang pemutakhiran data pemilih dalam negeri lah istilahnya begitu. Oh, gitu. Karena ada pemutakhiran data pemilih yang ada di luar negeri. Nah kita kalau PKPU-nya itu pemutakhiran data pemilih dalam negeri. Nah kalau tadi yang disebut berkelanjutan itu tadi yang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu kita lakukan di luar tahapan. Oh itu di luar tahapan berarti tidak pada saat tahapan menjelang pemilu gitu ya Pak kan ya? Kita ada dua masa elektoral sama non elektoral. Kalau elektoral ya sekarang ini tahapan. Kalau non elektoral itu ya ketika nggak ada tahapan. Itu biasanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu kita lakukan di masa non elektoral. Oke. Terus ini Pak, kalau kaitannya kan coklit pemutakhiran data pemilih itu kan kaitannya banyak dengan tahapan itu banyak dalam berbagai sektor. Misalkan kayak terkait dengan logistiknya juga pasti nanti, terus kemudian pembagian TPS-nya, terus nanti terkait juga dengan partisipasi masyarakatnya nanti pasti ada kaitannya. Kemudian ini jumlah TPS-nya dari tadi kan kita sudah bicara Pantarlih, kita bicara coklit. Ini jumlah TPS-nya kalau sekota Blitar itu ada berapa tuh Pak? Oh iya, jadi sebelum ke jumlah TPS tadi ya, jadi saya agak lupa tadi belum menyebut sosialisasi. Nah, sosialisasi ya, jadi tahapan sosialisasi itu tahapan yang cukup panjang. Sepanjang tahun ya Pak ya? Ya, jadi begitu tahapan itu diluncurkan, maka proses itu sudah berlangsung tahapan sosialisasi itu. Bahkan nanti pada saat hari H ya, di mana
orang akan datang berduyun-duyun ke TPS, proses sosialisasi itu masih kita lakukan. Masih. Kenapa kok begitu? Karena KPPS itu punya kewajiban membagikan pemberitahuan. Undangan atau Istilahnya pemberitahuan, Oh, pemberitahuan. bukan undangan. Iya. Jadi pemberitahuan untuk menggunakan hak suara. Nah, kadangkala pemberitahuan itu sampai H-1 itu belum ketemu orangnya. Sehingga pada saat hari H itu masih. Nah, nanti pada saat hari H itu kita biasanya kerjasama dengan banyak pihak untuk terus memberikan informasi agar sosialisasi agar masyarakat datang ke TPS di saat itu. Nah, kalau kita lihat di media sosial di Instagram itu kan setiap pemilu, setiap masa pemilu itu akan ada logo pemilu yang baru. Icon lah Pak ya, icon atau maskot pemilu ya. Kalau yang tahun sebelumnya seperti ini, kalau tahun sekarang ini kan kayak yang di samping saya ini. ya. Ini sepasang ini kira-kira apa tuh Pak ini Pak? Nanti biar tidak salah sangka. Sebenarnya ini apa? Sebenarnya ini apa tuh Pak ini? Sura dan Sulu itu apa? Gitu. Itu Sura dan Sulu. Jadi Sura itu suara rakyat, Sulu itu suara pemilu. Nah, dibuat dua itu kira-kira karena pemilih kita ini kan tidak hanya laki-laki tapi juga ada perempuan. Makanya maskotnya dibuat dua. Jadi yang Sura itu yang laki-laki, jadi yang Sulu itu yang perempuan. Nah, itu kira-kira apa, Pak? Iya, kira-kira apa? Itu jalak Bali sebenarnya. Oh, ini jalak Bali jalak ya. Bali. Jadi maskotnya dibuat burung jalak Bali. Burung jalak Bali. Oke, kalau kayak gini nih maskot seperti ini memang sudah ditentukan dari KPU RI atau memang ada challenge kita untuk membuat maskot atau seperti apa gitu? Gimana tuh Pak? Proses pembuatan maskot itu biasanya dalam bentuk challenge tadi ya. Jadi biasanya lomba dilombakan. Jadi juga dilombakan ini. Jadi ini bukan yang menetapkan KPU seperti ini enggak, tapi ini hasil dari karya banyak seniman kemudian dikirimkan ke KPU, kemudian diseleksi mana yang seleksinya pun secara mandiri independen. Jadi terbuka, ada tim ya, Pak, ya? Terbuka, ada tim independen yang memilih kira-kira mana yang layak, tidak hanya gambarnya bagus tapi secara filosofi itu juga masuk dalam kepentingan kita menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Oke. Jadi kalau untuk sobat elektoral semuanya pantengin terus untuk sosial medianya KPU RI. Jadi sewaktu-waktu ada challenge untuk membuat maskot atau membuat video-video gitu banyak ya Pak ya challenge seperti itu selama pemilu. Teman-teman semuanya, sobat elektoral semuanya bisa ikut di challenge itu. Nantinya kan kita juga ikut meramaikan pemilu dengan cara yang baik dan benar ya Pak ya. Ini sebenarnya ada teman-teman buat challenge ya. Kalau tidak salah di Kecamatan Kepanjen Kidul kalau nggak salah. Oh itu iya, membuat nanti, reel itu ya. Ya, pembuatan reels untuk di teman-teman Kepanjen Kidul nanti untuk tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret 2 Maret Pak. ya. Nanti tanggal 2 Maret itu kan ada Kepanjen Kidul Festival itu teman-teman yang saya dengar loh Pak ya. Itu bisa dipastikan langsung ke sosial medianya KPU Kota Blitar. Jadi nanti bisa dilihat di sana informasi-informasinya. Karena kalau di sini nanti saya terlalu membuka di sini kayaknya nggak surprise nanti. Oh gitu ya. Ya jadi sosmednya nanti nggak ada yang buka nanti Pak kalau saya buka di sini. Ya. Ini saya juga kemarin ini kalau sekarang kan kita nanti ini udah masuk di bulan Maret Pak ya. Bulan ketiga di tahun 2022. Sedangkan pemilu ini nanti kan 23. Oh iya ya Allah. Ya biasa itu. Kalau tahapan itu kita Saya kok nggak move on ya dari 2022. Oh iya. Enggak, kalau tahapan tuh biasa kita lupa hari, lupa tanggal itu biasa, gitu. lupa tahun biasa. Oh, biasa. Karena enggak ada hari libur kita. Harinya kan hari kalender. Oke. Iya. Kalender jadwal ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi kan kalau kita nanti pemilunya 2024 di bulan Februari. Iya. Sekarang sudah bulan Maret berarti kurang dari 1 tahun. Ya. Nah kalau yang saya amati juga kita di bulan Februari kemarin tepat tanggal 14 ada launching kirap kalau nggak salah ya Pak ya. 14 Februari. Oh iya. 2023 ini. Ya, itu kan ada kirap ya. Ya tepat 1 tahun menjelang pemungutan KPU RI itu
memberangkatkan proses kirap pemilu secara nasional, yang itu diberangkatkan untuk beberapa titik ya. Nah, nanti Jawa Timur itu ada sekitar 19 mungkin ya, 19 kabupaten kota atau kita kebagian enggak Pak nanti Pak? Kita kebagian. Saya lupa 19 atau 27 ya. Tapi kita kebagian. Nah, Kota Blitar kebagian. Dan nanti proses kirap itu tidak hanya sekedar kirap, tapi juga ada kegiatan-kegiatan sosialisasi yang akan kita lakukan gitu. Oke, jadi di Blitar nanti ada penyambutan kirap juga ya pastinya. Ya. Kita tunggu saja nanti jadwalnya. Ya, kita jangan pantengin diceritakan terus sekarang ya. Oh iya, tapi tetap kita pantau terus di sosial medianya KPU Kota Blitar dan juga PPK yang ada di Kota Blitar ya Pak pastinya gitu. Saya mau penasaran Pak, saya sebenarnya. Saya penasaran Pak ini. Penasaran? Penasarannya selama perjalanan dari awal tahapan, dari awal penetapan itu 14 Juni kemarin sampai hari ini, itu fenomena yang paling berkesan di Kota Blitar itu apa yang paling menonjol? Apa ya? Semua punya kesan ya, punya kesan positif negatif pasti punya kesan. Dan bagi kami sebagai penyelenggara itu momen paling ditunggu-tunggu dan momen paling paling menyenangkan itu ketika ada tahapan. Kenapa? Karena seninya itu muncul gitu. Ada meskipun pekerjaan berat. Jadi ada nuansa, ada situasi yang itu kalau bahasa kita di teman-teman mengangenkan membuat kangen lah, ngangeni gitu ya. Jadi kalau nggak ada tahapan itu kadang-kadang kita itu kapan ya ada tahapan ya? Karena kita harus sering berkegiatan. Kita berkegiatan itu dengan situasi yang kadang panas, kadang hangat, kadang dingin. Terus kemudian apalagi kalau sudah ada teman-teman ad hoc ini, itu paling ditunggu sebenarnya. Jadi kenapa ada interaksi yang lebih luas dengan teman-teman di kecamatan, dengan teman-teman kelurahan, turun ke lapangan. Kadang juga teman-teman KPU ini kadang kalau monitoring sampai tidur di mana di BPK, di BPS gitu ya. Jadi momen-momen itu yang kita selalu kangen kalau tidak ada tahapan. Nah, tapi ketika ada tahapan pun, ketika kita sudah masuk tahapan, itu juga kita rasakan bebannya luar biasa. Gitu. Bebannya luar biasa, tapi alhamdulillah luar biasanya ini itu konotasi berat ringan itu sudah kita lalui aja gitu. Jadi relatif baik itu luar biasa berat kita lalui, luar biasa ringan kita juga lalui. Jadi kita senang gitu aja ya, meskipun dinamika ya, namanya juga kita sedang dalam tanda kutip sedang mantu kan gitu ya. Orang mantu itu kan biasa gitu ya, kadang ada perbedaan pandangan, harus interaksinya kemudian agak meninggi, menurun dan lain sebagainya, itu biasa. Itu sepanjang itu tahapan tetap berjalan kondusif, itu biasa. Nah, kalau di tahapan yang sekarang ini Pak ya, kan eranya kita sudah berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Yang kalau pemilu sebelumnya itu banyak manualnya. Kalau sekarang kita banyak digitalnya ya Pak ya, saya rasa. Kan kemarin itu yang saya tahu juga coklit itu juga ada e-coklit. Kemudian kalau pemilu 2019 kita punya Sirekap. Itu sekarang itu cara kita ngecek kan pakai digital ya Pak ya. Apa saja sih sebenarnya yang maksudnya aplikasi apa saja yang mungkin kita bisa cari? Aplikasinya banyak itu sebenarnya. Jadi memang proses digitalisasi itu tidak muncul tiba-tiba. Jadi itu dilakukan bertahap. Saya masuk menjadi anggota KPU itu kan 2014. 2014 itu sebenarnya sudah ada upaya, bahkan sebelumnya sudah ada upaya digitalisasi beberapa proses tahapan. Misalnya yang dulu memang pernah diawali itu di tahapan pemutakhiran. Dulu saya pernah mendengar ada namanya ISO-DP di provinsi, di KPU provinsi itu pernah membuat aplikasi namanya ISO-DP itu untuk
proses ini pemutakhiran ya. Terus kemudian juga ada Sidale, KPU RI meluncurkan sistem informasi namanya Sidale, sistem sampai informasi ya, Pak, sampai ya? sekarang masih. Nah, cikal bakalnya itu ada di situ. Dulu ada SILOG, sistem informasi logistik. Jadi ada banyak sebenarnya kalau mau dirinci itu, kalau saya tidak cukup ini, banyak itu. Jadi mulai SILOG, Sidale ya, terus kemudian di sistem keuangan juga ada sistem informasi. Jadi nggak hanya soal tahapan di keuangan pun juga sistem informasi sudah berlaku ya. Jadi nggak hanya di teknis ya, tapi keseluruhan. untuk tahapan sekarang semakin menggejala lah gitu. Jadi hampir semua tahapan sekarang sudah ada sistemnya. Silon, kemudian Sipol, terus kemudian apalagi Siakba. Dulu Siakba juga nggak ada ya, sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc itu dulu nggak ada, sekarang ada. Tempat daftarnya teman-teman ad hoc ya Pak ya ini ya. Jadi itu dimaksudkan agar kita punya database anggota ad hoc, anggota KPU dan ad hoc kita. Jadi nanti dilacak sampai kapanpun itu akan ketemu di situ bahwa orang ini pernah menjadi anggota KPU, orang ini pernah menjadi badan ad hoc, baik di PPK maupun di PPS. Ini nanti juga KPPS juga begitu. Pantarlih kemarin juga dimasukkan ke Siakba kan, yang Pantarlih kemarin ya datanya juga. Nah ini kemungkinan besok Sirekap juga masih digunakan. Sidapil juga ada Sidapil. Ya untuk daerah pemilihan itu juga masuk Sidapil. Untuk DPD ada Silon namanya. Nanti besok pemungutan itu mungkin pakainya Sirekap, mungkin juga Situng masih dipakai ya. Jadi sistem perhitungan banyak ya, Pak, banyak. Ya? Saya paling suruh nyebutkan semua juga nggak hafal itu. Dan semuanya punya ini masing-masing, punya bidangnya masing-masing. Ada yang untuk data, ada yang untuk teknis, ada yang untuk tim ad hocnya. Ya proses pengembangannya, proses developnya itu kan di setiap tahapan itu selalu diperbaiki begitu. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan juga ini informasi untuk sobat elektoral dimanapun teman-teman berada. Di sini kita juga ada cek DPT online. Jadi untuk kawan-kawan untuk mengecek DPT-nya itu kan bisa di situ ya Pak ya. Seperti itu. Ini maaf saya menyampaikan informasinya bukan Bapak jadinya. Oke, kelebihan kan Bapak sudah merasakan dari 2014 ya, dari awalan mulai digitalisasi lah istilahnya. Kelebihannya yang manual dengan yang digital itu gimana Pak? Secara prinsipil kan begini, teknologi itu dibuat itu untuk memudahkan kita, ya manusia penggunanya ya. Nah, begitu juga dengan proses-proses digitalisasi yang dilakukan oleh KPU. Jadi tujuannya sebenarnya ingin mempermudah semua proses, ya, semua proses. Nah, tetapi dalam kenyataannya kalau itu kemudian ada yang perlu diperbaiki, maka ya tidak menutup kemungkinan itu terus akan dilakukan perbaikan. Jadi itu sebenarnya kalau menurut saya loh ya, itu sebenarnya positif. Jadi dan upaya itu memang mau tidak mau seiring dengan perkembangan zaman, apalagi generasi kita ini kan sudah bergeser. Saya ini generasi sebelum milenial ya. Jadi saya sebelum milenial, kemudian generasi generasi milenial itu kan generasi X ya, kemudian generasi Y, dan sekarang masuk ke generasi Z ya. Di generasi Z ini juga sudah ada beberapa yang masuk sebagai pemilih pemula ya, seperti anak saya itu masuk di generasi Z. Nah, generasi yang paling kecil itu kan post Z, baby boomer ya. Kemudian saya ini masuk kategori apa ya? Generasi apa ini? Saya mau ngomong milenial kan nggak mungkin, nggak ada yang percaya kalau saya milenial.
Saya sedikit percaya kok. Sedikit porsinya untuk Jadi percaya. karena generasi kita, jadi yang melek teknologi ini semakin banyak, ya. Kalau pendekatan kita masih manual, maka sulit untuk diterima oleh pemilih kita. Maka upaya yang dilakukan KPU RI ini sebenarnya upaya untuk mendekat kepada pemilih, kebutuhan pemilih itu apa. Ya, proses sosialisasi pun juga kan nggak mungkin kita selalu, meskipun itu kadang-kala masih kita lakukan ya, tapi kan tidak bisa hanya proses itu. Jadi dulu misalnya ada istilah sosialisasi tatap muka misalnya begitu ya, meskipun sekarang tetap dilakukan, tetapi kebutuhan masyarakat kita sekarang, generasi sekarang itu, apalagi pasca pandemi, orang lebih cenderung mendapatkan informasi itu dari gadgetnya yang dia pegang setiap hari, kan sampai masuk ke ruang privat itu. Sehingga sosialisasi kalau kita tidak masuk ke situ, ke media sosial misalnya, maka informasinya itu tidak bisa masuk ke ruang privatnya. Padahal orang di tempat tidur dia bawa HP, dia mencari informasi, bahkan di kamar mandi kadang-kadang bawa HP itu ya. Bapak bilang gitu sepertinya ya kadang-kadang ya. ya. Oke, jadi orang dari mulai bangun tidur itu hal pertama yang dipegang sudah langsung gadget ya. Itulah alasannya dari KPU RI sendiri juga kita mengikuti zaman. Iya. Oke Pak, ini harapan Bapak dan pesan buat sobat elektoral semua yang ada di Indonesia, kira-kira pesannya apa nih untuk menjelang ke pemilu 2024? Oke, jadi kami KPU Kota Blitar ini pertama menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang mempunyai hak pilih, mari kita sukseskan pemutakhiran data pemilih melalui coklit secara aktif. Jadi kalau ada panjenengan semua yang belum didatangi oleh petugas kami, segera memberikan informasi supaya segera didatangi karena ini urgent ya. Karena ini hak panjenengan untuk bisa didaftar sebagai pemilih satu ya. Dan monggo bisa diterima dengan baik petugas kami, petugas Pantarlih ketika melakukan coklit, dan jenengan pastikan bahwa itu betul-betul petugas Pantarlih kita, karena hari-hari ini kan juga kita juga harus ekstra hati-hati ya. Dari Pantarlih kita ini dibekali rompi, topi ya, terus kemudian ada beberapa dokumen yang itu harus di cross check. Biasanya juga tidak sendiri, biasanya ada yang didampingi oleh teman-teman PPK PPS ketika melakukan supervisi. Itu yang pertama. Jadi monggo nanti bisa disukseskan kegiatan coklit ini. Kemudian yang kedua, kami tentu menghimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya di Kota Blitar yang punya hak pilih, nanti di 14 Februari tahun 2024 ini momen penting panjenengan semua, kita semua untuk menggunakan hak pilih, memilih calon pemimpin kita, memilih calon wakil rakyat kita yang kita percaya, supaya apa yang menjadi harapan kita itu bisa disuarakan oleh mereka. Jadi ini penting menurut saya, karena dari situ kita proses pembangunan berjalan, dari situ dimulai dari pemilu itu kita proses kesejahteraan itu mulai dilakukan, diluncurkan begitu. Kalau kita apatis tidak menggunakan hak pilih, maka proses-proses itu tidak akan terlaksana dengan baik. Pendidikan gratis, kesehatan dan lain sebagainya itu berangkatnya dari proses pemilu ini. Jadi infrastruktur, pembangunan segala macam itu berangkatnya dari pemilu. Kalau kita tidak menggunakan hak pilih dengan baik, tidak memilih dengan cerdas siapa wakil rakyat kita, maka kita akan memperoleh wakil yang tidak berkualitas. Oleh karena saya berharap nanti di 14 Februari 2024 mari kita berbondong-bondong menuju TPS untuk menggunakan suara kita memilih wakil rakyat, pemimpin kita yang berkualitas. Saya kira itu. Terima kasih.
Jadi gunakan hak pilih kita dengan bijak dan menjadilah pemilih Cerdas. yang cerdas. Oke, bagus sekali Pak ini Pak Ya, Kutsi. pemilih yang cerdas dan bijak. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih Pak Umam atas Sama-sama. kehadirannya. Semoga nanti bisa masuk lagi ke ruang podcastnya kita ya Pak ya. Insya Allah ya. Siap ya Pak ya? Insya Allah Oke, siap. siap. Tapi yang pasti kalau di ruang podcast elektoral podcast di KPU Kota Blitar ini, yang pasti nanti bahasan kita akan selalu bahasan-bahasan seputar pemilu yang juga mengedukasi teman-teman di sini, memberitahu bahwa apa yang akan kita lakukan di pemilu ini supaya kita menjadi pemilih yang bijak dan menjadi pemilih yang cerdas seperti Ya. itu ya Pak ya. Baik sobat elektoral semuanya, tadi kita sudah berbicara panjang dan lebar dengan Bapak Umam. Yang di sini yang saya garis bawahi adalah kita sebagai pemilih kita harus menjadi pemilih yang cerdas dan menggunakan hak pilih kita dengan bijak seperti itu. Dan jangan lupa ya kawan-kawan semuanya, jangan lupa like and subscribe channel dari Elektoral Podcast KPU Kota Blitar. Sampai jumpa lagi di podcast kita di episode kita yang selanjutnya, yang pasti kita akan menghadirkan pemateri yang lebih seru, yang lebih asik lagi di ruangan ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam dari saya Hesti. Salam.